Audio Jungle. Apa kabar Prusda di Kaltim? Sebanyak 8 Prusda milik Pemprov Kaltim kini dalam sorotan publik. Begitu besar harapan masyarakat terhadap Prusda lantaran selama ini meninggalkan stigma buruk sebagai ladang pejabat mencari uang haram. Ada alasan pembenaran stigma buruk itu, yaitu terbongkarnya ulah direktur salah satu Prusda PT Agro Kaltim Utama menyelewengkan uang yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur. Sang direktur menjadi terdakwa korupsi. Kini, dalam pemerintahan Gubernur Kaltim, sebanyak 8 Prusda dibenahi, dimulai dari sistem rekrutmen direksi yang transparan. Karena dulu-dulunya sudah menjadi rahasia umum, direksi Prusda adalah orang-orang pilihan gubernur atau tim sukses pemenangan saat jadi calon gubernur. Tapi, apakah langkah perbaikan dari Pemprov Kaltim itu akan menuai hasil membaiknya pengelolaan Prusda? Kami mewawancarai Sutomo Jabir, anggota Komisi 2 DPRD Kaltim. Berikut penuturannya. Jauh sebelum dilaksanakan rekrutmen, kemarin kan sudah berakhir di tahun Oktober, kalau tidak salah, Oktober 2020. Nah, pada saat itu kan ada PLT semua, hampir semua lah, kecuali BPD yang memang sudah ada kan. Kita sudah panggil mereka supaya transparan dalam proses ini. Sistem 2, kemudian Biro Ekonomi, dan mereka datang langsung memaparkan. Cuman dari regulasi memang peraturan perundang-undangan memang kita DPR ini secara teknis nggak bisa terlalu masuk ke sana karena itu ranahnya gubernur, kemudian memberi perpanjangan tangan kepada sistem 2 Biro Ekonomi untuk mengelola itu. Kita cuma ada di fungsi pengawasan dan legislasi karena ini nanti ke depan juga terkait dengan proses budgeting pengawasan, maka DPR ini meminta supaya rekrutmen itu dilakukan secara bagus supaya tidak terjadi hal-hal kayak kemarin. Kita mau supaya rekrutmen ini menjadi pintu masuk untuk membenahi kekurangan-kekurangan kita di dalam proses pengelolaan Prusda ini. Karena kan Prusda kemarin terlalu banyak hal-hal yang sangat mengecewakan, bahkan ada yang masalah hukum. Nah, mereka udah berjanji akan memberikan semua tahapan-tahapan dan itu juga terbuka ada webnya sendiri kan, ada webnya. Kemarin kita sudah suratin minta jadwal proses dan progres yang ada di proses rekrutmen itu. Udah diberi ke kita tanggal sekian penerima administrasi, pengumuman seleksi, administrasi, kemudian uji kompetensi dan kelayakan, itu ada tahapannya semua. Nah, saya lihat kemarin menurut informasi dari sana yang dilaporkan ke kita, saat ini sudah pada tahap seleksi administrasi dan ada beberapa yang sudah lulus dan ada kalau tidak salah 2 Prusda yang kemudian diulangi karena tidak cukup orang. Jadi ada batasnya minimal 5 misalnya yang lolos tetapi tidak sampai segitu, makanya diulang lagi. Nah, ada yang memang sudah layak dilanjutkan karena ada sampai 12 orang, ada sampai 10 orang yang lolos untuk seleksi misalnya MBS, MMP, BKS itu kan udah, kalau dia kayak jam kerida dan saya lupa satunya lagi itu terpaksa diulang lagi, dibuka sampai diperpanjang waktunya karena tidak cukup. Nah, sekarang sudah sampai pada tahap itu. Kalau mau mau lebih jauh bisa juga bertanya ke sistem 2 atau Biro Ekonomi atau buka webnya. Kalau kami minta kemarin itu semua tahapan, baik itu rekrutmen, kemudian tim seleksi, kemudian metode uji teknis, itu kan kalau UKK itu kan menggunakan independen, entah itu lembaga perguruan tinggi kah atau lembaga apa, itu nanti yang menguji yang lulus tadi ini untuk munculkan misalnya 3 nama yang akan diajukan sebagai calon direksi. Nah, sampai sudah pada tahap itu, mungkin mereka ini lagi mempersiapkan tim UKK-nya untuk seleksi, wawancara, kemudian kan kalau tes UKK itu kan udah mengarah ke teknis penguasaan pengelolaan BUMD, entah manajemen perusahaannya, penguasaan pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga dia memaparkan
rencana bisnis ketika dia memimpin dan sebagainya. Di situ secara teknis nanti, sehingga perlu dilakukan oleh orang profesional. Orang profesional inilah nanti yang mengisi tim UKK itu yang menyeleksi. Kalau tim seleksi sendiri kan terdiri dari Sekda, Asisten 2, Biro Ekonomi, BPKAD, kemudian ada dari perguruan tinggi, ya kan? Itu yang mengisi. Kita sudah wanti-wanti, jangan sampai ada kesan bahwa direksi, komisaris, dewas itu seolah-olah titipan-titipan. Kita udah antisipasi dari awal itu, sehingga kita mau supaya ini dikelola secara diisi nanti oleh orang-orang yang betul-betul profesional, visi bisnisnya masuk, kemudian kemampuan penguasaan masalah pengelolaan keuangan daerahnya masuk, supaya ada balance, bahwa karena Perusda ini betul mencari duit tetapi bukan murni untuk kegiatan usaha, tetapi ada investasi di daerah situ sehingga harus juga dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu hal-hal yang harus dimiliki oleh pimpinan-pimpinan nanti, direksi-direksi nanti maupun dewas. Nah, ke depan mungkin nanti Komisi 2 akan memanggil lagi mereka, tahapannya seperti apa, teknik seperti apa, output yang dihasilkan seperti apa, pasti kita akhirin lagi. Ini akan menjadi pertimbangan bagi kita DPRD, terutama Komisi 2 dalam hal budgeting nanti ke depan. Apakah direksi, dewas, dan komisaris yang dihasilkan itu cukup meyakinkan untuk kita bahwa ini bisa membawa ke depan atau bagaimana, kan? Nah, kalau itu misalnya dari publik, dari DPR, dari ini, bahwa ini betul-betul bisa menakodai pimpinan Perusda, maka kita pun yakin, sehingga investasi ataupun penyertaan modal kita ke depan bisa kita support ke sananya. Kalau tidak, ya nggak mungkin kita mau ini, kan? Karena wewenang kita ya itu tadi, pengawasan, budgeting, kemudian legislasi. Kalau dari segi legislasi ini nanti berjalan pemilihan direksi, tetapi kita akan mendorong supaya ada perubahan-perubahan perda yang lebih memihak kepada ekonomi kita. Perda itu harus kita evaluasi lagi. Jangan sampai karena masih terlihat ada peluang isi perda itu kemudian menjadi penyebab kurangnya kontribusi ke kita. Banyak keuntungan tapi yang disetorkan sedikit karena perda terdahulu gitulah. Jadi meskipun ini berjalan sesuai dengan, kita biarkan berjalan sesuai dengan koridor sambil kita awasi bersama. Kalau ada hal-hal ya mungkin teman-teman bisa pantau juga sama-sama, apalagi dari teman media. Iya, semua harus sinkronis. Biar kita benahi perdanya. Kalau yang mengolah ini tidak mampu, tidak profesional, ya sama saja, kan? Nggak ada jalan di tempat. Nah, biar orangnya lincah bagaimana, profesional, tetapi kalau perdanya memberi ruang mereka untuk menyalahgunakan ini, sama juga. Jadi itu semua harus sinkron. Orangnya harus benar, tepat, integritasnya bagus, di backup oleh peraturan yang memang mengarahkan dia, memberi sedikit tidak ada ruang untuk menyelewengkan wewenang yang ada di sana. Oke, siap.